Shalom saudara, kita hari ini baru saja menerima tubuh dan darah Yesus ya. Perjamuan kudus untuk mengingat-ingat akan kebaikan Yesus yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita ya. Tidak ada orang yang bisa beri kita keselamatan selain Tuhan Yesus Kristus. Maka kita juga harus sering menerima tubuh dan darah Yesus, ya, perjamuan kudus, supaya kita terlalu ingat akan kebaikan Yesus, akan pengorbanan Yesus, akan penderitaan Yesus di kayu salib. Tetapi terkadang ketika kita menerima tubuh dan darah Yesus, mengikuti melaksanakan perjamuan kudus, kita anggap sebagai tradisi, kebiasaan tanpa memahami arti pengorbanan Yesus. Maka kita tidak mengalami makna salib, makna kematian Yesus. Jika kita mengerti betapa beratnya penderitaan Yesus kayu salib, maka kita tidak akan mau berbuat dosa lagi, saudara. Sangat berat, sangat menderita Yesus. Itu supaya kita diselamatkan, diberkati, dipulihkan. Bahkan hubungan kita pada Bapa di surga dipulihkan, saudara. Bahkan banyak orang memakai kalung salib ya, yang besar, bahkan dari diamond. Tetapi mereka tidak memahami arti salib itu sendiri. Ketika mereka memakai kalung salib, mereka sedang melakukan dosa. Saudara, kita benar-benar tidak mengerti. Kalau kita mengerti arti pengorbanan Yesus kayu salib, apa makna, apa kuasa yang kita dapatkan dari salib, maka kita tidak perlu khawatir, saudara. Apapun yang kita hadapi di dunia ini, tidak perlu takut dan khawatir. Semua diselesaikan di atas kayu salib bagi kita semua. Amin, saudara. Pada hari ini kita belajar tentang kuasa salib. Mari kita buka Alkitab kita, 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Demikian firman Tuhan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi saudara, kita perhatikan, di ayat ini ada dua kata yang bertentangan. Pertama adalah kata binasa, dan kedua adalah kata selamat, yaitu bagi yang binasa dan kita yang diselamatkan. Bagi orang yang binasa, salib merupakan kebodohan, dan bagi kita yang percaya dan sudah diselamatkan, salib merupakan kekuatan Allah. Banyak orang tidak percaya akan salib, kebodohan, ya, tidak ada gunanya, sia-sia. Siapa mereka dalam ayat ini? Mari kita buka 1 Korintus 1 ayat 22 sampai 24. 1 Korintus 1 ayat 22 sampai 24. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi saudara, bagi orang Yahudi, bagi orang Yunani yang tidak percaya bahwa salib adalah keselamatan, salib adalah pemulihan hubungan dengan Allah, mereka ditentukan untuk binasa, saudara. Orang-orang Yahudi tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Mereka mencari tanda-tanda. Apa sih tanda-tandanya? Mengapa Yesus disebut anak Allah? Padahal dari kelahirannya sudah beda. Mereka pikir Yesus yang diharapkan adalah Mesias, yang adalah pembebas bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Saat itu memang bangsa Yahudi dijajah oleh bangsa Romawi. Kalau Yesus adalah anak Allah, pembebas bangsa Israel, mengapa Yesus tidak bisa membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi? Bahkan Yesus mati disalib oleh tentara Romawi. Ini sangat memalukan bagi bangsa Yahudi. Suatu kebodohan kalau percaya kepada Yesus yang disalib sebagai anak Allah. Saudara, orang yang disalib adalah orang yang terkutuk. Ulangan 21 ayat 23 mengatakan, orang yang digantung dikutuk oleh Tuhan. Jadi orang Yahudi benar-benar tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, penyelamat bangsa Israel. Mereka hanya memikirkan bahwa Yesus lahir di istana,
harus bisa mengusir penjajah Romawi. Dan mereka mencari tanda-tanda. Padahal sudah banyak tanda-tanda yang Yesus perbuat, saudara. Banyak sekali mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus di depan mereka. Mereka melihat. Tapi mereka tidak mau percaya. Mereka mencari tanda-tanda yang lain. Mencari Mesias yang lain. Bangsa Yunani, dia lebih mengutamakan intelektual. Dia pandai. Dia berkata, buat apa kita percaya Yesus? Orang bodoh aja percaya Yesus. Lihat aja dari lahirnya. Yesus lahir di keluarga yang miskin. Lahirnya di kandang binatang. Bahkan Yesus diparingkan di palungan. Bagaimana mungkin Yesus menjadi raja? Yesus menjadi juru selamat. Anak Allah. Anak Allah mestinya lahir yang bagus. Di istana atau di mana. Tetapi Yesus justru lahir di kandang. Dan diparingkan di palungan. Ini sesuatu yang tidak masuk akal, nggak logika, saudara. Bahkan benar-benar orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus. Saudara, banyak orang tidak percaya mengendaki tanda-tanda, mengendaki mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan supaya kita percaya. Yesus sudah banyak membuat banyak mujizat. Dari dulu orang mati dibangkitkan, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Segala kelemahan tubuh Tuhan sembuhkan. Tetapi orang Yahudi dan orang Yunani masih mencari-cari Mesias. Masih belum percaya, saudara. Di minggu-minggu yang datang akan saya sampaikan khotbah tentang mujizat-mujizat Tuhan. Supaya kita semua percaya bahwa Yesus sanggup melakukan segala perkara. Yang tidak mungkin bagi kita, Yesus sanggup lakukan. Karena di saat-saat ini, tahun-tahun ini, bahkan tahun yang lalu, kita mengalami banyak masalah, krisis ekonomi, sakit penyakit, ya, beban berat, dan kita sudah lupa akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kenapa kita lupa? Kita tidak pernah membaca firman Tuhan, sehingga kita tidak dikuatkan, diingatkan akan kuasa salib Yesus. Saudara, banyak sekali di antara kita yang masih meragukan Tuhan, masih meragukan Yesus. Kita hidup seenaknya sendiri, tidak mau berdasarkan firman Tuhan. Saudara, kita lihat, bagi orang yang diselamatkan, bagi kita yang diselamatkan, salib adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah dalam hidup kita, saudara. Apa arti kekuatan? Di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, dunamis. Kekuatan yang besar, kemampuan, kekuatan yang ajaib. Dan perbuatan perkasa yang luar biasa. Itu dunamis, saudara. Jadi kalau kita percaya dan kita diselamatkan, percaya kepada Yesus yang mati di atas kayu salib dan dibangkitkan di hari yang ketiga, maka kita mempunyai kekuatan, mempunyai ability, mempunyai kemampuan untuk hidup ini, saudara. Karena kekuatan Allah ada pada kita. Kuasa apa saja yang kita dapatkan ketika kita percaya bahwa Yesus telah mati bagi kita. Pertama, keselamatan, saudara. Jelas sekali bahwa Yesus mati untuk menebus dosa-dosa kita. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi melainkan peroleh hidup yang kekal. Kita baca di Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita peroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jelas, saudara, bagi kita yang percaya di dalam Tuhan, kita diselamatkan dan kita hidup menurut kasih karunia-Nya. Banyak orang tidak percaya. Mereka tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan penguasa hidup mereka. Maka mereka tidak punya kekuatan Allah dalam hidupnya, saudara. Mereka bekerja keras mencari kesana kemari. Bahkan mereka juga mencari keselamatan di luar Yesus. Tidak ada, saudara. Yesus berkata, Akulah jalan ke surga, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang sampai ke Bapa ke surga tanpa melalui aku. Yesus mengatakan demikian, tapi banyak orang tidak percaya. Mereka mencari keselamatan di luar Yesus. Dengan cara apa? Berbuat amal. Amal sebanyak-banyaknya. Karena mereka percaya, nanti kalau orang meninggal, amal perbuatan akan ditimbang. Ya. Kalau amalnya lebih banyak, perbuatan lebih baik lebih banyak, maka masuk surga. Tapi kalau perbuatan jahatnya lebih banyak, masuk neraka. Jadi bagi orang yang
tidak percaya, orang dunia, dia mengakui bahwa ke surga ditentukan oleh amal kebaikan kita. Saudara, kalau amal kebaikan kita menentukan kita ke surga, maka semua orang yang berbuat jahat, merampok, mencuri, koruptor, semua pada masuk surga, saudara. Karena mereka punya uang untuk beramal. Bisa saja kita mencuri, korupsi, misalnya 1 miliar. Mereka berikan, sumbangkan ke orang miskin untuk beramal 600 juta, 400 untuk pribadi. Jadi menurut hitungan mereka masuk surga. Karena amal mereka ditimbang dengan kejahatan lebih banyak amalnya, saudara. Saudara, keselamatan tidak bisa ditentukan oleh kebaikan kita. Keselamatan adalah anugerah Tuhan. Kita tidak bisa selamat oleh apapun yang kita miliki di dunia ini. Kita pandai, kita kaya, kita hebat. Tidak bisa membuat kita diselamatkan. Kecuali anugerah Yesus melalui salib, saudara. Inilah kuasa yang pertama, yaitu adalah keselamatan. Tidak ada jalan lain, saudara. Mari, saudara, yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya katakan hari ini tentukan. Mungkin besok kita sudah tidak ada lagi. Mungkin minggu depan kita sudah tidak ada lagi. Kita meninggal. Kita nggak tahu. Tetapi hanya Yesus yang bisa membawa kita ke surga. Nabi boleh banyak. Rasul boleh banyak. Tokoh agama boleh banyak. Tetapi Juru Selamat hanya satu. Yaitu Tuhan Yesus Kristus, saudara. Karena semua manusia, termasuk nabi, rasul, tokoh agama, semua adalah orang yang berdosa. Yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Hanya Yesus yang tidak berdosa. Karena Yesus adalah anak Allah dan Juru Selamat, saudara. Itulah kuasa yang pertama, yang utama yang kita dapatkan dari salib Yesus, saudara. Yang kedua, kuasa apa atau mujizat apa atau berkat apa yang kita dapatkan melalui salib? Kesembuhan dari sakit penyakit kita. Saudara, Yesus mati di kayu salib itu memulihkan segala hal. Pertama, keselamatan. Kedua, juga kesehatan kita. Kita buka di kitab Yesaya 53 ayat 5. Ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan padanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesaya mengatakan, menubuatkan oleh bilur-bilur Yesus kita menjadi sembuh. Dan ditegaskan lagi oleh Petrus. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Ya, Yesus memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi saya katakan, kamu menjadi sembuh. Dan Petrus menambahkan, oleh bilurnya kamu telah sembuh. Ya. Jadi bagi mereka yang binasa, bilur-bilur Yesus tidak berarti apa-apa, saudara. Tetapi bagi kita yang percaya, bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan kita. Orang banyak nggak percaya kuasa salib, kuasa bilur Yesus di atas kayu salib. Mereka ke gereja, mereka beribadah, melayani Tuhan. Tapi mereka ketika sakit berkata, sakit tidak harus doa. Sakit tidak bisa hanya berdoa. Sakit itu harus ke dokter. Karena dokter yang bisa menyembuhkan. Mereka beranggapan dokter lebih bisa menyembuhkan daripada kuasa bilur Yesus. Saudara, saya tidak anti dokter. Saya tidak melarang saudara ke dokter. Tapi dokter, rumah sakit, obat adalah sarana yang Tuhan pakai untuk menyembuhkan kita, saudara. Tetap kesembuhan adalah milik Yesus. Sekarang buktinya gini, saudara. Banyak orang-orang yang divonis mati. Divonis kanker. Kamu kanker. Sudah gak bisa bakal disembuhkan. Dokter sudah angkat tangan. Tetapi ketika kita percaya Yesus, percaya bilur-bilur Yesus di kayu salib, mereka berdoa, Tuhan,
oleh bilur-bilurmu kami telah sembuh. Oleh bilur-bilurmu aku telah sembuh. Dia katakan berulang-ulang dengan iman dan percaya. Dan Tuhan berikan kesembuhan. Saudara, demikian pula kalau kita tidak punya anak. Tuhan, dokter bilang pakai obat ini, obat itu. Mungkin dokter berkata, mungkin salah satu di antara saudara mandul. Dokter angkat tangan, apapun yang nggak bisa. Tetapi dengan kuasa bilur-bilur Yesus, kita bisa sembuh. Orang yang mandul bisa punya anak. Orang yang kanker disembuhkan. Orang yang tumor bisa sembuh juga, saudara. Jadi kuasa salib yang kedua adalah kesembuhan dari sakit penyakit, saudara. Banyak orang sering melupakan Tuhan. Kita sakit biasa karena kita manusia. Kita tubuh jasmani di dunia ini. Tapi dengan bilur Yesus, oleh bilur Yesus, kita telah disembuhkan. Ke dokter silakan. Tetapi saudara bilang ke dokter, doa dulu. Tuhan, saya sakit. Sembuhkan aku Tuhan. Aku percaya oleh bilur-bilurmu aku telah sembuh. Dan kalau kita imannya benar-benar besar, maka kita benar-benar sembuh tanpa ke dokter, saudara. Jadi kita harus benar-benar belajar melatih iman kita. Belajar mengaplikasikan kuasa bilur Yesus di atas kayu salib. Saya juga sakit, saudara. Tapi saya kalau sakit saya selalu, Tuhan oleh bilurmu aku sembuh. Tuhan oleh bilurmu aku sembuh. Dan kita sembuh juga, saudara. Memang kita juga kadang-kadang diizinkan Tuhan untuk ke dokter. Ya kan? Tapi saudara, kesembuhan tetap milik Yesus. Yang ketiga, kuasa apa yang kita dapatkan melalui salib Yesus? Berkat dan mujizat. Yesus tidak hanya mati bagi kita, disalib untuk memberi kita keselamatan, kesembuhan dari sakit penyakit. Tapi Yesus juga memberikan berkat-berkat dan mujizat-mujizat bagi kita. Melalui salib, semua kutuk diangkat, diambil Yesus. Dan kita diberikan berkat. Yesus menjadi kutuk supaya kita diberkati. Mari kita buka Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudara, di atas kayu salib, kutuk-kutuk kita diganti dengan berkat. Kita yang terkutuk, tapi Yesus menggantikan kutuk itu menjadi berkat. Yesus mengambil kutuk karena berkata, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Jadi Yesus tidak berdosa, Yesus itu baik, tidak ada salahnya. Dia menjadi kutuk untuk menggantikan kita, supaya kita terlepas dari kutuk dan kita diberkati. Ingat, waktu Adam dan Hawa ketika belum jatuh dalam dosa, hidupnya berkelimpahan di Taman Eden. Tetapi ketika Adam jatuh dalam dosa, tanah menjadi terkutuk. Dan Adam harus bekerja keras, Adam harus bekerja dengan peluh, dan hasilnya onak dan duri. Tetapi kutuk itu telah diambil dari kita melalui salib Yesus, supaya kita tidak dikutuk lagi dan hidup di dalam berkat-berkat Tuhan. Saudara, banyak kita tidak percaya, ya banyak orang hanya mengandalkan kekuatannya untuk mencari nafkah, saudara. Tetapi percayalah, melalui salib kita menerima berkat Abraham melalui salib Yesus. Saudara, saya percaya kalau kita percaya Yesus, ya, maka apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita perlukan, masalah apapun yang kita hadapi, Tuhan selalu menolong dan memberi pemulihan-pemulihan, saudara. Karena saya percaya kita melihat di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kita lihat Yesus menyembuhkan sakit penyakit, menolong banyak orang dari segi sosial, dari segi ekonomi, dari segi kesesakan, semua ditolong. Ketika Yesus datang kepada Petrus, Petrus sedang mengalami kesusahan.
Dia bekerja siang dan malam tidak dapat ikan. Tetapi ketika Yesus datang, Petrus diberi banyak ikan, 2 perahu penuh. Ketika Lazarus mati, sudah 4 hari dikubur, Yesus bangkitkan. Saudara, air menjadi anggur. Dan sebanyak berkat-berkat ketika Yesus berkhotbah, 5.000 laki-laki diberi makan Yesus. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Di dalam Tuhan selalu ada berkat dan mujizat, saudara. Kita hanya tinggal percaya saja kepada Tuhan. Kita banyak tidak mengerti akan makna salib. Kita baca sekali lagi ayat yang tadi pembukaan. Ya, 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saudara, percayalah kepada Yesus. Yang kita peringati hari ini, perjamuan kudus, kita untuk mengingat-ingat bahwa Yesus telah mati bagi kita untuk memulihkan segala aspek kehidupan kita. Memulihkan segala hal. Mungkin saat ini kita belum selamat, kita berterima Yesus, mari ambil keputusan. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Alami salib Yesus dan kita diselamatkan. Yang saat ini kita mungkin sakit, percayalah, bilur Yesus di kayu salib itu menyembuhkan kita semua. Telah menyembuhkan. Mungkin saat ini kita kekurangan berkat, kekurangan keuangan, ada masalah keluarga. Percayalah, Tuhan memulihkan kita. Bahkan di kayu salib Tuhan memulihkan hubungan kita pada Bapa di surga. Saudara, banyak sekali yang kita dapatkan di dalam salib Yesus. Kita percaya dan kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh. Yesus telah mati memberikan nyawanya untuk kita, apalagi kita butuhkan. Kita banyak meminta dari Yesus. Yesus telah memberikannya, tetapi kita tidak mau menerimanya dengan baik. Saudara, mulai hari ini kita tidak terus meminta Tuhan tanpa kita memberikan sesuatu buat Tuhan. Banyak orang ke gereja berkata, apa yang gereja bisa berikan kepada saya? Banyak orang ke gereja beribadah, apa yang bisa saya terima dari gereja? Tetapi mereka tidak mau mengatakan, apa yang saya bisa lakukan untuk gereja? Apa yang bisa saya berikan untuk gereja? Saudara, kita beribadah kepada Tuhan juga demikian. Tidak bisa kita, Tuhan, apa yang kau berikan untuk aku? Yesus, kau beri aku uang. Yesus, kau berikan aku kesembuhan. Yesus, berikan aku pemulihan. Tetapi kita tidak pernah memikirkan, Yesus, apa yang bisa aku berikan untuk engkau? Yesus, apa yang bisa aku perbuat untuk engkau? Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, jemaat AOC dan siapapun yang mendengarkan ibadah ini, mari kita ambil tindakan, kita ambil keputusan yang benar. Kita mulai beribadah dengan benar. Sediakanlah waktu kita 1 hari, mungkin 1 jam, setengah jam, 1,5 jam terserah. Maka percayalah, hidup saudara akan sangat diberkati, saudara. Tuhan itu mencari umatnya yang mau datang kepada Dia, Tuhan. Bapak kita rindu anak-anaknya datang kepada Tuhan. Saudara, kita sebagai orang tua, kalau anak kita menjauh dari kita, apakah kita senang? Kita pasti sedih. Dan kita pasti akan rindu. Kok anak-anakku gak ada yang dekat sama aku ya? Bapak di surga demikian, saudara. Mari kita sediakan waktu 1 jam, 1 hari minimal. Untuk datang kepada Tuhan, intim dengan Tuhan, Bapak kita akan senang sekali. Kita baca firman, ya Tuhan, kita berdoa, memuji, menyembah, dan Tuhan Bapak kita pasti disenangkan. Dan maka apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, masalah apapun yang kita miliki saat ini, Tuhan pasti menolong kita. Mari saudara, saya ajak saudara semua, dan saya ajak saudara bukan saya nggak melakukan. Saya juga melakukan, saudara. Setiap pagi sebelum saya bekerja, pukul 7, saya sudah mulai saat teduh. Baca firman 1 jam. Ya, mulai memuji, menyembah. Ya, terus habis itu mulai berdoa. 1,5 jam minimal sampai 2 jam. Setiap pagi saya sediakan waktu untuk Tuhan. Saat saya segar, bangun tidur, sehat, saya intim dengan Tuhan. Maka hari-hari yang saya lalui, saudara, begitu enak, damai, sejahtera. Dan Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Dan Tuhan berkati kita. Maka saudara, kita semua jemaat AOC, saya rindu tahun ini, tahun 2021 ada tahun pemulihan dan tahun promosi dari Tuhan.
dengan percaya, dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita harus mengalami kuasa Allah dalam hidup kita dengan terus mengingat-ingat akan kebaikan Tuhan. Saudara, mari kita terus maju dalam Tuhan, dalam pelayanan, dalam ibadah pada Tuhan, dimanapun saudara berada.